Saya akan menjelaskan 6 alasan mengapa orang berhenti dari Atomi. 6 alasan. Yang pertama, karena tidak bisa mememberkan konsumennya. Artinya Anda yang belanjain semua ya, karena konsumennya ini bukan auto konsumen. Akhirnya dia berasa, aduh di Atomi itu capek ya, kerjanya hanya bikin home party, cari order, orderin, anterin. Bikin home party, cari order, orderin, anterin. Kapan saya bisa dapat passive income ya? Karena kalau tidak punya auto konsumen, Anda tidak akan ada passive income. Ya, penghasilan pasif. Karena penghasilan pasif hanya bisa didapat secara pasif kalau konsumen Anda belanja sendiri. Nggak ada cara lain Bapak Ibu. Kalau Anda menghasilkan penghasilan pasif di Atomi, Anda harus bisa ajarkan member Anda belanja sendiri. Ya. Lalu yang kedua bisa daftarin membernya sendiri. Itu sudah syarat kalau Anda mau sukses. Kalau nggak, Anda pasti akan berhenti di Atomi gara-gara Anda nggak bisa mememberkan konsumen Anda. Yang kedua, mencoba menjalankan Atomi, bisnisnya ya, tanpa pakai produk. Ah, saya emang nggak mau pakai produk Atomi, tapi saya mau jalanin. Dia coba jalanin tanpa pakai produk. Nah, ini seperti Mister Park bilang apa? Ini penipu. Orang-orang seperti ini, Bapak Ibu, ini penipu di Atomi. Dia sendiri nggak mau pakai, tapi suruh orang pakai produk yang dia nggak mau pakai. Itu kan penipu. Betul nggak? Kalau saya ketemu orang kayak gini, saya akan tanya dulu pertama ya, kalau orang misalkan saya belum jadi member nih, kamu udah pakai belum produk Atomi? Oh, saya udah pakai. Berapa banyak? Oh, saya pakai cuma 2. Saya nggak tertarik join. Ya. Kalau dia jalanin bisnis Atomi, masa cuma pakai 2? Bahkan pakai 5, 10, bahkan 20. Saya tanya kedua, berapa produk yang Atomi jual? Jumlahnya. Kalau jumlahnya cuma 10, dia pakai 2, ya oke lah, 20%. Kalau produk Atomi ada 600, dia pakai hanya 10, saya nggak akan join. Produk 600 kamu cuma pakai 10, terus kamu jalanin bisnisnya, tujuan kamu apa? Mau suruh saya jadi sapi perah kamu, saya belanja produk 200 produk supaya kamu bisa dapat uang. Kalau kamu mau jalanin bisnis Atomi, kamu dulu yang pakai produk sebanyak-banyaknya. Jangan suruh saya pakai produk. Paham ya? Jadi selalu saya akan tanya, berapa produk yang kamu pakai? Berapa produk yang Atomi jual? Rasionya. 600 produk, Anda minimal pakai setengahnya. Baru saya mau join bisnisnya. Ya, menjalankan Atomi tanpa pakai produk. Terus yang ketiga, tidak mau belajar tentang marketing plan. Karena marketing plan itu yang akan membuat Anda passive income kan? Nah, Anda nggak mau belajar. Anda nggak mencoba diri Anda untuk memahami marketing plan sampai 100%. Anda cuma taunya, ya pairing lah 300.000 kiri, 300.000 kanan, PV pribadi 300.000, saya dapat uang. Anda cuma tahu situ doang. Anda tidak mendalami sampai mastership bonus, ya. Bagaimana pembayaran bonus general itu dari mana, ya, ataupun ada yang namanya center commission. Anda tidak pelajari marketing plan dan termasuk siapa yang produksi produk-produknya Atomi, ya, asalnya Atomi itu dari mana, ya, produk Atomi kok bisa ada sampai 600 tuh dari mana, siapa produsen. Anda nggak mau mencoba pelajari. Anda cuma mau uangnya, tapi Anda tidak mau mempelajari sumbernya. Semua orang mau uang, Bapak Ibu. Semua orang mau uang. Kalau ditanya, mau sukses nggak di Atomi? Mau. Tapi suruh kerja keras di dalam sistemnya, nggak mau. Belajar marketing plan paling gampang kemana? Ke seminar, Bapak Ibu. Kalau Anda tanya saya, Pak Mike, saya mau cepat belajar marketing plan. Caranya gimana? Jangan lewat Zoom. Zoom itu lama. Pergi ke seminar. ODS kan gratis. Setiap hari Kamis jam 2 di Menara 165 TBC Matupang. Datang dong. 4 kali datang, yang kelima pasti udah ngerti.
Diajarin kan marketing plan di sana. Belajar dari orang-orang di atas panggung. Itu cara paling cepat belajar marketing plan. Jadi kalau Anda sudah 1 tahun masih belum paham marketing plan, berarti Anda pasti menyerah di atom. Karena Anda nggak ngerti. Mau dapat bisnis partner, pas dia tanya gimana caranya dapat uang, Anda tidak paham. Pasti Anda tidak akan dapat bisnis partner. Ya. Mencari jalan singkat untuk bisa sukses dengan cepat. Membuang-buang waktu mencari jalan singkat ya atau cutting corner. Artinya, wah, ibaratnya tipu orang, tipu sini. Yang penting saya suksesnya cepat gitu ya. Mencari jalan singkat, akhirnya Anda buang-buang waktu. Karena di Atomi, tidak ada jalan singkat Bapak Ibu. Kalau Anda tanya orang yang sudah sukses di Atomi, gimana sih caranya cepat sukses di Atomi? Pertama, tidak ada jalan singkat, tidak ada naik lift langsung cepat jadi sukses, nggak ada. Semua harus seperti orang naik tangga, Bapak Ibu. Satu tangga per anak, satu anak tangga per satu anak tangga. Tidak bisa loncat langsung ke atas, satu per satu naik anak tangga. Tidak ada jalan singkat. Jadi kalau Anda yang masih mencari jalan singkat atau cara gampang sukses di Atomi, Anda buang-buang waktu. Nggak perlu cari, karena tidak ada Bapak Ibu. Jadi saya mesti ngapain Pak Mak? Pertama, udah dijelasin banyak. You use the product. Gunakan produk Atomi. Yang kedua, sharingkan. Berbagi, cerita sebanyak-banyaknya. Dan terakhir, adalah attend, menghadiri sebanyak-banyaknya pertemuan meeting. Itu loh Bapak Ibu. Jadi tidak ada orang langsung cepat-cepat attend tanpa pakai produk, cepat-cepat sharing tanpa pakai produk, atau cepat-cepat sharing tanpa menghadiri pertemuan meeting. Nggak ada yang seperti itu. Nggak ada orang sukses tanpa menjalankan semua tangga-tangga. Termasuk apa? 8 langkah sukses, 8 kebiasaan inti harian. Ini semua Anda harus jalankan. Nggak ada jalan pintas. Jadi Anda buang-buang waktu kalau Anda mencari jalan singkat dengan cara mungkin dibikinkan sistem di dalam sistem ya, dengan dibikinkan auto ship atau dibikinkan orang yang join dipaksa belanja 300 ribu, Anda nggak akan sukses. Itu namanya jalan singkat. Karena di Atomi Anda wajib membangun jaringan konsumen secara solid supaya Anda suksesnya ini selamanya. Makanya ada pepatah di Atomi bilang apa? Kalau Anda mau kaya cepat, jangan di Atomi. Anda buka bisnis, Anda investasi, mungkin bisa kaya cepat ya. Miskinnya juga cepat, Bapak Ibu. Ya, Anda main robot-robotan atau kripto, kaya cepat, miskin cepat. Tapi kalau Anda mau kaya selamanya, itu di Atomi. Jadi jangan salah pilih bisnis, Bapak Ibu. Kalau Anda mau kaya cepat, jangan di Atomi deh. Anda kerja saja. Tapi sekali Anda sudah bikin penghasilan dengan cara membangun jaringan konsumen yang solid, Anda akan kaya selamanya. Sampai ke anak dan cucu. Itu janji daripada Mr. Park, Bapak. Oke. Yang kelima, tidak memiliki ownership bisnis Anda. Tidak memiliki rasa memiliki. Ya, ini bisnis Anda loh. Ini bukan bisnis sponsor Anda, bukan bisnis upline Anda. Ini bisnis Anda sendiri. Jadi Anda berasa, oh saya kerjain gini, ini nguntungin yang di atas dong. Yang enak yang di atas, dia nggak ngapa-ngapain. Ya betul, apa yang Anda kerjakan, yang di atas dapat PV kan? Betul. Ya sama. Nanti satu hari Anda dapat bisnis partner, mereka kerjakan, Anda juga yang dapat PV kan? Berarti sama dong. Kalau Anda punya mindset seperti yang picik seperti ini ya, saya nggak mau kerjain supaya atas saya nggak sukses ya. Di bawah Anda juga nggak akan bekerja untuk Anda sukses. Jadi Anda dulu yang melihat ke bawah, ini bisnis saya. Saya nggak peduli siapa yang di atas saya. Kalau ada, wah puji Tuhan ya mereka bantu saya. Saya sering dengar komplainan gitu ya. Lihat tuh grup sana upline-nya sponsornya bantuin lo. Tapi di grup saya sponsor saya nggak ada yang bantuin. Saya kerja sendiri nih. Tahu gak Mister Park bilang apa? Untuk orang-orang seperti ini. Untuk orang-orang yang komplain di sana sponsornya bantuin, sedangkan di grup Anda sponsor Anda tidak bantuin. Tahu gak Mister Park bilang apa? Anda yang jadi sponsor tersebut.
Kalau Anda sirik dengan orang lain yang sponsornya bantuin, nah Anda yang jadi sponsor tersebut terhadap grup Anda. Anda yang bantuin grup Anda. Anda kan nggak punya sponsor yang bantuin. Nah, Anda yang jadi sponsor yang bantuin ke dalam grup Anda. Karena Anda punya ownership, ini adalah bisnis Anda sendiri. Bukan bisnis sponsor Anda. Oh, grup saya nggak ada Zoom-nya. Ya Anda yang bikinin Zoom. Grupnya Pak Mike itu Zoom setiap hari. Nah, Anda yang bikinin Zoom untuk grup Anda. Saya juga nggak nunggu-nunggu dari sponsor saya bikinin Zoom. Saya masih ingat dulu waktu di awal-awal saya masih kerja gitu ya. Saya kan nggak bisa bikin Zoom pagi-pagi karena saya mesti kerja di kantor. Nah, saya minta tolong kepada sponsor saya. Orang Indo juga. Waktu itu dia ada Zoom. Setiap jam 8 pagi dia ada Zoom dengan timnya Indonesia. Nah, grup saya nebeng gitu lah. Awal-awal sih dikasih gitu ya. Tapi lama-lama yang datang itu grup saya semua. Lama-lama grupnya nggak ada. Ini pada sponsor saya loh. Terus dia bilang, Mike, sorry ya, saya nggak bikinin Zoom lagi. Kenapa? Iya, tim saya nggak ada yang datang, isinya tim kamu semua. Loh, dalam hati saya, kamu kan sponsor saya. Saya sukses juga PV kan naik ke kamu, ya. Tapi dia bilang, sorry deh, saya nggak bisa bikin. Ya udah, saya nggak maksa dia. Saya bilang apa? Ini bisnis saya. Ini tanggung jawab saya, grup saya tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab dia. Nah, setelah saya punya mindset bahwa ini bisnis saya nggak kesel dengan dia. Ya biarin. Nah, saya mulai cari cara gimana ya caranya saya bisa membesarkan jaringan saya. Ya, saya mulai memikirkan untuk bisnis saya karena saya punya ownership mindset, ya. Karena ini bisnis saya, punya kepemilikan bahwa ini adalah bisnis Anda. Jangan berharap kepada siapapun, termasuk pasangan Anda, Bapak Ibu. Berharaplah kepada diri sendiri. Anda mau sukses, mau gagal, itu bukan karena orang lain, karena diri Anda sendiri yang Anda tidak bisa bimbing. Ya, jadi kalau Anda ngiri dengan grup lain, Anda yang jadi sponsor tersebut membimbing grup Anda sampai sukses. Yang terakhir, Anda punya pola pikir yang negatif. Berapa banyak dari kita yang punya negative thinking? Dikit-dikit, wah cari alasan bahwa saya nggak bisa sukses karena si dia, si itu. Semua kejadian dicari dari sisi negatifnya, ya. Sama seperti koin kan, koin itu ada dua sisi kan. Ada sisi kepala, ada sisi buntut kan. Kalau kita melihatnya dari sisi buntut, mau kejadian yang bagus sekalipun, kita akan lihatnya dari sisi buntut. Karena dari sisi negatif. Ya, jadi kalau orang yang punya mindset negatif, dia tidak akan punya kehidupan yang positif. Karena apa yang dia tanam, bibit negatif. Itu sudah hukum alam, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau punya hasil yang positif di Atomi, berpikirlah secara positif. Caranya gimana? Pertama, ini Mister Pak udah ajarkan juga. Semua ini Mister Pak udah ajarkan. Baca buku. Anda yang tidak suka baca buku, pola pikir Anda 10 tahun yang lalu pasti sama. Anda bukan orang yang apa dibilangnya bijak ya, bisa dapat wisdom tahu-tahu dari langit gitu ya. Nggak bakal Bapak Ibu. Anda tidak baca buku, Anda tidak akan punya pola pikir yang baru. Titik. Segampang itu. Anda nggak suka baca buku ya Anda nonton video-video yang bermutu lah ya. Atau dengerin audiobook. Kan banyak audiobook sekarang kan udah bagus-bagus. Ada gambarnya. Dengerin dong. Pokoknya Anda wajib memberi makan ini nih, pola pikir Anda dengan makanan yang positif setiap hari. Kuncinya ini, setiap hari. Nggak bisa hanya sesekali saya baca buku loh Pak Mike. Ya, coba Anda makan sesekali. Badan Anda gimana rasanya? Lemes, lama-lama sakit, lama-lama meninggal kan? Pola pikir Anda juga sama. Anda baca buku sesekali, Anda pasti juga akan meninggal itu pola pikir Anda. Ya, mindset Anda. Dari pemikiran menjadi apa? Perkataan kan? Dari perkataan menjadi apa? Perbuatan. Dari perbuatan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan menjadi gaya hidup.
Gaya hidup ini dimulai dari pemikiran Anda. Apa yang Anda pikirkan setiap hari. Kalau Anda mikirnya, saya mah nggak bisa lah jadi SM, saya mah nggak bisa jadi DM, ya sudah, Anda pasti nggak akan jadi SM, nggak akan jadi DM. Apalagi Imperial Master, aduh boro-boro lah Pak Mike, udah dah. Ya udah pastilah pola pikir Anda negatif. Mana mungkin Anda jadi IM dengan pola pikir seperti itu. Mana mungkin Anda jadi SM kalau mikirnya, "Ah, saya nggak bisa bikin home party, susah ngumpulin orang." Ya sudah pasti Anda nggak punya home party. Berpikirlah, walaupun susah ngumpulin orang, saya akan terus coba. Datang satu orang, nggak masalah. Mau satu orang, mau dua orang, saya akan layani seperti layaknya 100 orang. Mister Pak ajarkan loh. Sewaktu grup kita belum besar, belajarlah presentasi. Di satu dua orang, salah nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Jelasin hemohim misalkan. Coba dong presentasi hemohim di satu dua orang. Ya Anda salah, dia juga nggak tahu. Cuman dua orang. Coba tapi kalau 100 orang pasti ada yang tahu kan. Jadi sebelum grup Anda besar, mulailah melakukan hal-hal yang kecil. Jangan nunggu sampai besar baru Anda mulai melakukan. Salah besar Bapak Ibu. Jangan nunggu sampai sempurna baru berjalan. Berjalanlah untuk menjadi sempurna. Itu pesan Mr. Park. Jangan takut bikin kesalahan. Jangan selalu berpikir dari yang negatif. Karena dari hal positif pun pasti ada hal negatifnya. Yang hebat adalah hal negatif kita bisa melihat dari positifnya. Nah, itu perlu belajar Bapak Ibu. Anda nggak akan otomatis bisa lihat seperti itu. Anda perlu baca buku setiap hari, merubah pola pikir Anda dari yang negatif menjadi positif. Ya, jadi ini 6 alasan mengapa orang menyerah di Atomi, keluar dari Atomi, karena satu nggak bisa mememberkan konsumennya, dia kerja sendirian, kecapean, bosen, uangnya nggak gede-gede, berhenti akhirnya. Kedua, menjalankan Atomi tanpa pakai produk, hanya berjualan seperti salesman. Ketiga, tidak mau belajar tentang marketing plan, padahal marketing plan yang memberi Anda makan, Bapak Ibu. Keempat, mencari jalan pintas, jalan singkat, mau cutting corner untuk sukses cepat. Tidak ada sukses cepat di Atomi. Anda mau kaya cepat, jangan di Atomi. Anda mau kaya selamanya, ini baru Atomi. Yang kelima, tidak memiliki ownership, kepemilikan, rasa kepemilikan bahwa ini bisnis saya. Ya. Yang keenam, gara-gara pola pikirnya selalu negative thinking. Ya, jadi saya harap kita semua yang mendengarkan materi ini berubahlah. Jangan sampai saya punya salah satu dari 6 ini. Kalau ada, nggak apa-apa. Yang penting Anda mau berusaha merubahnya. Ya, rubah secepat mungkin. Semakin cepat Anda merubah, semakin cepat Anda jadi orang sukses di Atomi. 구독, 좋아요 눌러주세요.